Bab 778. Harley Ye. Tetua, jika kamu bertindak langsung seperti ini, kamu akan membunuh Anira Suan. Harley Ye segera menghentikan tetua itu dan berkata, orang itu sedang dalam tubuh bayangan sekarang. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan nyawa Anira Suan. Jika dia mati, Anira Suan juga akan mati bersamanya. Ini benar-benar menjengkelkan. Tetua mendengus dingin, tapi dia akhirnya masih berdiri di tempat dengan patuh. Di mana barang yang kuminta? Di atas batu, orang berbaju hitam itu membuka matanya yang remang-remang, dan suaranya bahkan lebih datar, tanpa perasaan apapun, seperti zombie. Tentu saja aku membawanya. Harley Ye mengeluarkan batu Dewa 9 Misteri dan memegangnya di tangannya. Buku koleksi pil berharga yang kamu inginkan sedang disegel di dalam. Kami sangat ikhlas, jari mari lepaskannya. Lepaskannya. Orang berbaju hitam itu menunjukkan 2 baris gigi putihnya dan tersenyum muram. Kamu mengatakan itu barangnya, jadi aku harus langsung percaya. Kamu pikir aku bodoh? Kalau begitu maukah kamu turun untuk memeriksanya? Harley Ye menggenggam batu Dewa 9 Misteri di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lempar langsung kepadaku, kata orang berbaju hitam itu. Jika itu asli, aku akan melepaskannya. Tidak boleh. Harley Ye segera menyimpan kembali batu Dewa 9 Misteri. Semua orang tahu bahwa tubuhmu sekarang adalah tubuh bayangan. Bagaimana jika kamu membunuhnya setelah kamu mendapatkan buku koleksi pil berharga? Jika begitu, bukankah kami akan sangat dirugikan? Apakah menurutmu kalian memiliki identitas untuk bernegosiasi denganku? Orang berbaju hitam itu tersenyum suram. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Jangan, jangan. Harley Ye melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Hei, jika ini sebuah transaksi, maka seharusnya kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Kamu bisa mendapatkan harta yang kamu inginkan, dan kami juga bisa membawa kembali orang kami. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian. Jika kalian ingin dia hidup, lemparkanlah batu dewa itu ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak terlalu kejam, kata orang berbaju hitam itu, dengan sebuah kilatan dingin terlintas di matanya. Kamu ini sangat tidak tulus. Harley Ye cemberut, kamu curiga buku koleksi pil berharga yang kami bawa itu palsu, namun kami curiga juga bahwa Anira Suan yang kamu bawa itu palsu. Kamu ingin memeriksanya, maka kami seharusnya perlu memeriksanya juga. Kamu jangan menggertak kami, kamu harus tahu bahwa kami memiliki banyak orang bakat di kota Danceng, dia bukanlah satu-satunya. Tahukah kamu siapa itu Harley Ye? Dia adalah Dewa Pil, adalah orang yang akan menjadi penguasa kota Danceng. Dibandingkan dengan dia, Anira Suan di tanganmu bukanlah orang yang sangat penting. Meskipun Harley Ye meremehkan Anira Suan, tapi Lewi dan yang lainnya tahu bahwa Harley Ye sedang berpura-pura. Niat Harley Ye jelas, yaitu untuk memberitahu orang berbaju hitam itu bahwa sandera di tangannya tidak sepenting yang dia kira. Jika dia berhasil dibodohi, itu berarti Harley Ye telah mencapai setengah kesuksesan. Anira Suan juga sangat tahu tentang ini. Dia tentu saja tidak akan marah karena Harley Ye meremehkannya, karena dia percaya pada pemuda legendaris ini yang telah menciptakan keajaiban lebih dari sekali. Sedangkan untuk orang berbaju hitam, dia terlihat jelas sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Harley Ye. Dia melirik Lewi dan lalu melirik Anira Suan, dan kemudian menatap Harley Ye. Kamu membawa batu dewanya dan berjalan ke sini. Inilah sikap yang seharusnya kamu tunjukkan. Harley Ye menyeringai, mengedipkan mata pada Lewi dan yang lainnya, dan kemudian berjalan ke arah batu, dengan gerakan tubuh yang seperti seorang gangster. Lewi dan mereka sangat ingin maju untuk menendangnya saat melihat ini.
Harley berjalan sangat lambat dan terlihat sangat tak bisa diandalkan, tetapi dia melihat tubuh orang berbaju hitam lebih dari sekali. Dengan menggunakan mata keabadian, dia melihat sebuah benang cahaya tipis yang lebih tipis dari rambut, yang digunakan untuk menghubungkan tubuh asli dan tubuh bayangan. Temukan tubuh asli dengan kecepatan yang paling cepat. Harley melihat mengikuti arah benang cahaya yang sangat sulit ditemukan itu. Dia menghubungkan pandangan tubuh inkarnasi spiritual api dengan tubuh inkarnasi petir surgawi, membiarkan mereka diam-diam pergi mengejar tempat persembunyian tubuh asli orang berbaju hitam. Cukup menemukannya saja, jangan diketahui olehnya. Harley memberi perintah, karena dia perlu mengendalikan waktu dengan akurat untuk menyelamatkan Anira-Suan. Jadi jika diketahui oleh orang berbaju hitam, dan orang berbaju hitam itu membunuh Anira-Suan secara langsung, itu akan benar-benar berakhir. Cepatlah. Melihat Harley berjalan sangat lambat, pria berbaju hitam itu mendengus dingin, seolah kehilangan kesabaran. Maafkan aku, kakiku tidak terlalu lentur. Harley tertawa canggung. Alasan dia berjalan begitu lambat tentunya demi memperjuangkan waktu untuk tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi. Karena ini juga dia berjalan selama 3 menit hanya untuk menempuh jarak beberapa puluh meter ini. Bos, aku menemukannya. Begitu Harley sampai ke bawah batu, dia mendengar tubuh inkarnasi api spiritual berkata di lautan kesadarannya. Jangan bertindak gegabah, kata Harley, lalu berbalik dan melompat ke atas batu. Bocah, lebih baik kamu jangan memainkan trik di depanku, jika aku mati, dia tidak akan selamat juga. Kata orang berbaju hitam itu sambil tersenyum muram. Mengerti, aku akan memeriksa dulu apakah orang kami itu asli. Harley memasukkan batu dewa ke dalam bajunya sendiri, dan kemudian berlari ke depan Anira-Suan. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sadar mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi putih dan lembut Anira-Suan, lalu menyentuh ke tubuh Anira-Suan, membuat pipi Anira-Suan memerah. Ini seharusnya adalah pertama kalinya Anira-Suan disentuh oleh seorang kultivator laki-laki di depan umum setelah menjadi gadis misteri kota Danceng. Jangan menolak apa yang aku lakukan nanti. Sambil menyentuh, Harley mengirimkan suara ke Anira-Suan, menarik kembali Anira-Suan yang malu dan linglung ke reality. Pipi Anira-Suan memerah sepenuhnya, tapi dia mengedipkan mata, yang artinya dia mengerti. Sudahkah kamu selesai memeriksa? Di samping, orang berbaju hitam itu mendengus dingin, bangkit dan mengulurkan tangan tuanya yang kering. Kamu sudah memeriksanya, jadi ini juga saatnya kamu membiarkan aku memeriksa buku koleksi pil berharga yang disegel di dalam batu dewa. Kalau begitu periksalah kamu. Harley mengeluarkan batu dewa 9 misteri dari pakaiannya dan menyerahkannya ke arah orang berbaju hitam. Melihat batu dewa 9 misteri, mata orang berbaju hitam itu langsung memancarkan cahaya yang berapi-api. Seolah-olah dia tahu sejak awal bahwa buku koleksi pil berharga tersegel di dalamnya. Namun, pada saat ketika dia akan menerima batu dewa 9 misteri, Harley tersenyum aneh, lalu dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangannya dan melemparkan batu dewa 9 misteri itu kepada Lewi dan mereka yang ada di belakangnya. Kamu. Ekspresi orang berbaju hitam itu langsung berubah muram, dia tidak pernah menyangka Harley akan bertindak seperti ini. Dengan kecepatan secepat kilat, dia tiba-tiba melangkah keluar dan mengejar batu dewa 9 misteri. Dia adalah tubuh bayangan, selama dia bisa berhasil menangkap batu dewa 9 misteri, dia akan bisa meneruskannya ke tubuh aslinya. Sementara dia sendiri akan meledakkan tubuh dirinya di tempat, membuat Anira-Suan kehilangan jiwanya langsung di tempat. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan terlebih dahulu adalah mengejar batu dewa dan meneruskannya kepada tubuh aslinya sesegera mungkin, yang merupakan hasil yang baik. Ataupun jika dia tidak bisa mendapatkan batu dewa 9 misteri,
dia juga bisa meledakkan diri untuk membiarkan Anira-Suan mati bersama tubuh bayangannya. Keabadian surgawi, buka. Namun, saat dia melangkah keluar dari batu, suara Harley terdengar di batu, membuatnya melirik ke belakang tanpa sadar. Di tempat, matanya sedikit menyipit, karena Harley dan Anira-Suan, yang masih berada di atas batu detik sebelumnya, terperangkap dalam pusaran hitam di detik ini. Dia menghilang tanpa jejak, bahkan auranya juga menghilang. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah rantai tak kasat mata yang menghubungkan hidup dan mati Anira-Suan itu juga telah diputuskan hubungannya dengan Anira-Suan. Ini, ekspresi orang berbaju hitam itu sangat berubah. Perubahan seperti itu membuatnya lengah. Sekarang dia telah kehilangan kontak dengan Anira-Suan, dia tidak memiliki apa-apa yang bisa digunakan untuk mengancam Lewi dan mereka lagi. Yang terpenting adalah buku koleksi pil berharga yang tersegel di batu Dewa 9 Misteri belum didapatkan. Dalam sepertiga detik, dia bergerak tiba-tiba dan mengulurkan tangan untuk meraih batu Dewa 9 Misteri yang masih ada di udara. Kamu tidak perlu mendapatkan ini lagi. Lewi dan sudah bertindak, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung membekukan orang berbaju hitam itu di udara. Orang berbaju hitam yang merupakan tubuh bayangan tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali di depan Lewi dan aku ingin melihat siapa yang begitu berani, sampai berani menyentuh orang dari kota Danceng kami. Hano dan tiba-tiba melangkah maju dan hendak merobek jubah hitam orang berbaju hitam itu. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, orang berbaju hitam itu sudah meledak menjadi gumpalan asap biru, yang mungkin dilakukan oleh tubuh aslinya agar tidak membiarkan Lewi dan mereka melihat wajah aslinya. Bersambung. Bab 779. Kehangatan di kegelapan. Ini, di mana ini? Kata-kata bingung Anira-Suan terdengar di lubang hitam ruang hampa yang gelap dan sunyi. Melihat dunia gelap yang tidak dapat terlihat apa-apa ini, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menangkap sepasang tangan hangat dalam kegelapan, lalu merasakan kehangatan di tangan itu, membuat dirinya yang gemetar mendapatkan rasa aman. Ini pertama kalinya kamu datang ke tempat ini, bagaimana perasaanmu? Harley mengeluarkan manik-manik spiritual dan menerangi tempat dengan radius 10 meter ini. Ini, tempat apaan ini? Anira-Suan melihat sekeliling dengan ekspresi takut, dia memang belum pernah ke tempat ini. Sebenarnya, bahkan Harley sendiri pun sedikit takut ketika pertama kali masuk ke sini, apalagi Anira-Suan. Kegelapan dan keheningan di tempat ini membuat tubuh Anira-Suan bergetar lagi, dan dia tanpa sadar menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memegang tangan Harley. Ini lubang hitam ruang hampa. Harley mengangkat bahunya. Lubang hitam ruang hampa. Anira-Suan langsung menatap ke arah Harley. Dia yang sebagai gadis misteri di kota Danceng tentunya pernah mendengar apa itu lubang hitam ruang hampa. Lubang hitam ruang hampa adalah makam makhluk hidup. Begitu masuk, tempat ini akan menjadi tempat kematian terlarang yang tanpa kehidupan. Apakah kamu pernah datang ke lubang hitam ruang hampa sebelumnya? Anira-Suan menatap Harley ragu-ragu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membawamu masuk? Kamu bisa-bisanya punya cara untuk memasuki lubang hitam ruang hampa. Ekspresi Anira-Suan berubah sangat kaget, dia berubah pikirannya lagi tentang pria yang ada di depannya, yang sekali lagi mengejutkannya. Banyak metode aneh yang ditunjukkan olehnya telah menambahkan sebuah kerudung yang lebih misterius padanya. Itu juga karena telah terjadi sesuatu yang tak berdaya. Harley tersenyum. Sambil berbicara, dia menutup mata kirinya yang sedikit perih. Ini pertama kalinya dia membawa orang hidup masuk ke sini, sehingga kekuatan pupil matanya sangat terkuras, membuatnya merasa sedikit pusing.
Untung saja Anira Suan tidak menolak ketika dibawa masuk olehnya, kalau tidak dia tidak akan membawa Anira Suan masuk dengan begitu mudah. Sementara untuk alasan mengapa dia membawa Anira Suan masuk, itu tentunya untuk memutuskan hubungan rantai hidup dan mati antara Anira Suan dengan orang berbaju hitam itu. Sejak pertama kali dia memasuki lubang hitam ruang hampa, dia sudah menyadari bahwa begitu memasuki lubang hitam ruang hampa, dia akan terputus sama sekali dari dunia luar, termasuk hubungan antara tubuh asli dan tubuh bayangan pun akan terputus juga. Jadi tentu saja teknik rahasia untuk menghubungkan hidup dan mati yang digunakan oleh orang berbaju hitam itu juga akan terputus. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Dan karena tebakannya benar, dia berhasil menyelamatkan Anira Suan. Jika tidak, jika orang berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi brutal dan meledakkan dirinya sendiri, Anira Suan akan mati bersamanya. Namun meskipun dia berhasil menyelamatkan Anira Suan, sebenarnya masalahnya masih belum berakhir. Meskipun dia menggunakan lubang hitam ruang hampa untuk memutuskan hubungan antara Anira Suan dan orang berbaju hitam, tapi dia masih ingin menghilangkan rantai hidup dan mati yang terukir dalam tubuh orang berbaju hitam dan Anira Suan. Kalau tidak, jika hubungan antara rantai hidup dan mati dibangun kembali setelah mereka keluar dari sini, Anira Suan akan tetap dikendalikan oleh orang berbaju hitam. Selain itu, dia yakin bahwa orang berbaju hitam telah meledakkan dirinya saat ini, jadi jika Anira Suan keluar saat ini, dia akan langsung mati di tempat. Setelah sedikit menstabilkan mata keabadian, Harley menunjukkan jarinya ke alis Anira Suan, dan menggunakan metode rahasia untuk menuangkan sebuah kekuatan ke dalam tubuh Anira Suan. Menemukan segel dari rantai hidup dan mati itu, kemudian membungkusnya dengan kekuatan itu. Mengapa kamu bersama guru mereka? Apakah Kota Danceng meminta bantuanmu? Karena tahu bahwa Harley sedang membantu dirinya sendiri, Anira Suan pun tidak menolak. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Harley. Ketika berpikir kembali adegan Harley menyentuh tubuhnya sebelumnya, pipinya sedikit memerah secara tak terkendali. Aku datang meminta kerja sama dengan Kota Danceng. Harley pun tidak menyembunyikannya. Bekerja sama dengan Kota Danceng. Anira Suan tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening dan menatap Harley setelah 1 atau 2 detik. Kamu seharusnya tahu bahwa Kota Danceng tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran dinasti Dacu, guru mereka tidak akan setuju. Hal-hal akan berhasil setelah kerja keras, kata Harley sambil tersenyum santai, lalu dia melirik ke tangannya sendiri. Alasannya adalah karena Anira Suan telah memegang tangannya sejak dia masuk, dan kekuatannya tidak kecil. Bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Harley terbatuk canggung, jangan memegang begitu kuat. Mendengar ini, pipi Anira Suan memerah, kemudian dia buru-buru melepaskan tangan Harley, tetapi segera dia meraih sudut baju Harley lagi. Dia meraih dengan sangat erat, seperti seorang gadis kecil yang sedang ketakutan. Aku khawatir kamu akan meninggalkanku di sini. Anira Suan tampak canggung, dan jantung kecilnya juga berdetak tanpa henti. Bahkan jika kamu memintaku melakukannya, aku pun tidak punya keberanian untuk melakukannya. Harley masih berkonsentrasi menghilangkan segel rantai hidup dan mati di tubuh Anira Suan, seolah-olah dia tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Anira Suan. Selanjutnya, keduanya sama-sama terdiam, membuat suasana di tempat sesunyi seperti lubang hitam ruang hampa ini. Tahukah kamu siapa yang menculikmu? Mengetahui bahwa Anira Suan takut, Harley dengan santai mengungkit sebuah topik untuk memecahkan kesunyian. Tidak tahu. Anira Suan menggelengkan kepalanya pelan. Aku hanya tahu bahwa orang itu sangat kuat, dan aku bisa memastikan bahwa dia pastilah seorang master pemurnian pil. Apakah kamu begitu yakin? Harley mengangkat alisnya.
Aku memiliki semacam perasaan khusus terhadap master pemurnian pil. Tidak peduli orang itu menyembunyikan identitasnya dengan seberapa baik, aku juga bisa merasakannya. Ini adalah talentaku, dan hanya guruku yang mengetahuinya, kata Anira dengan jujur. Ternyata ada talenta seperti itu, aku benar-benar belajar banyak hari ini, kata Harley dengan ekspresi mengerti. Tapi bisa-bisanya ada master pemurnian pil di dinasti Chu yang berani melawan kota Dancheng. Ini benar-benar hal yang tidak pernah didengar. Tak heran orang itu meminta buku koleksi pil berharga. Suasana antara keduanya menjadi sunyi lagi. Harley masih lanjut membantu Anira Suan menghilangkan segel mantra di tubuhnya, dan sekarang kebetulan ada di saat yang kritis. Di samping, Anira Suan terus mengintip Harley yang setengah pipinya terlihat sangat menawan di bawah cahaya yang redup, membuat Anira Suan merasa mabuk dan bahkan matanya kabur ketika melihatnya. Dan ada sesaat, semacam perasaan aneh muncul di hatinya, yaitu dia ingin membuat waktu berlalu sedikit lebih lambat. Meskipun tempat ini sangat gelap, tetapi kesempatan keduanya berdua sendirian mungkin tidak akan pernah ada lagi di masa depan. Keserakahannya membuatnya secara tak terkendali menunjukkan sebuah senyum cemooh di sudut mulutnya. Mungkin kesombongannya di masa lalu yang membuatnya, putri surga yang bangga diri ini, kehilangan sebuah hubungan cinta yang mungkin dia miliki. Keluar. Ketika Anira Suan dalam keadaan linglung, Harley telah menarik kembali telapak tangannya, menggunakan keabadian surgawi, lalu berbalik dan berjalan keluar bersama Anira Suan. Samar-samar terlihat bahwa saat mereka keluar dari lubang hitam ruang hampa, ada jejak kecewa muncul di wajah Anira Suan. Seperti yang dia pikirkan, kesempatan mereka berdua bersama sendirian yang begitu singkat, mungkin tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup ini. Mereka semua tidak ada di sini. Di sisi lain, Harley melihat sekeliling gunung, tetapi dia tidak melihat Lewi dan mereka, dan juga tidak melihat orang berbaju hitam itu. Bang! Begitu kata-katanya berakhir, sebuah ledakan terdengar dari suatu arah, membuatnya tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah itu. Perang dimulai. Harley memberikan transmisi suara ke tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi, sambil membawa Anira Suan untuk bergegas langsung ke arah itu. Bos, lelaki tua ini benar-benar luar biasa kuat. Tubuh inkarnasi api spiritual menggunakan kesadaran ilahi untuk melakukan transmisi ucapan kepada Harley. Kami 11 orang dipukuli hingga sangat sengsara olehnya. Begitu kuat, Harley mengerutkan kening, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergumam pelan, ditambahkan tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi, totalnya sekitar 10 orang alam langit semu. Apakah ada master pemurnian pil seperti itu di dinasti Dacu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bersambung.